Selamat pagi jemaat sekalian. Pada pagi hari ini, mari kita menyediakan waktu untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa meminta pimpinan daripada Roh Kudus supaya kita mengerti akan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, bersyukur untuk pagi yang indah yang Tuhan berikan. Terima kasih kami bangun dengan tubuh yang sehat, dengan kekuatan yang baru dari Tuhan. Saat ini kami mau merenungkan firman-Mu. Tuhan tolong sehingga apa yang kami pelajari hari ini, apa yang kami baca, kami dapat mengerti dan melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, renungan kita pada pagi hari ini terambil dari Yosua pasal 3. Nah, di mana dalam pasal ini diceritakan bahwa Yosua dan juga bangsa Israel itu akan berangkat ke tanah perjanjian. Jadi di pasal sebelumnya yaitu pasal 2 di mana Yosua mengirimkan 2 orang pengintai ke Yeriko. Setelah mereka pulang, di pasal ini diceritakan bahwa Yosua dan bangsa itu akan berangkat ke tanah perjanjian. Tapi sebelumnya bangsa Israel harus mengikuti arahan daripada Yosua. Ya, mereka harus mengikuti tabut perjanjian Tuhan yang diangkat oleh para imam. Di ayat 1 dan ayat 5 dikatakan begini. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim, dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya, maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkata Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Untuk sampai ke tanah perjanjian, bangsa Israel maupun Yosua menyeberang sungai Yordan. Dan mereka harus mengikuti tabut perjanjian yang diangkat oleh para imam. Nah, tabut perjanjian ini sebagai simbol kehadiran Allah. Itu artinya Allah hadir di tengah-tengah bangsa itu. Dan yang mereka lakukan adalah harus mengikuti pimpinan Allah. Allah hadir di tengah-tengah mereka dan mereka harus mengikuti perintah Allah, pimpinan Allah. Karena apa? Karena mereka tidak tahu jalan menuju ke tanah perjanjian seperti bacaan kita tadi. Karena itu mereka membutuhkan arahan pimpinan Allah di dalam kehidupan mereka. Hanya Allah yang memberikan arahan kepada mereka, memberikan perlindungan, keamanan kepada mereka. Oleh karena itu, bangsa itu harus mau mengikuti pimpinan daripada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, Allah juga selalu hadir di dalam kehidupan kita. Mau tidak kita mengikuti pimpinannya, kita adalah milik Allah. Kita adalah anak-anaknya. Maka yang seharusnya yang kita lakukan adalah kita mau mengikuti pimpinan Tuhan. Kita mau diatur oleh Tuhan. Nah, kalau kita mau diatur oleh Tuhan, maka Dia yang akan menjaga, Dia yang akan menguasai pikiran, perkataan, mengontrol setiap tindakan kita. Sehingga di dalam mengambil sebuah keputusan, kita tidak salah mengambil keputusan. Karena apa? Karena kita mengambil keputusan itu sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Karena kita mau mengikut pimpinan daripada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, terkadang di dalam kehidupan kita itu, kita bilang percaya sama Tuhan. Tetapi kita yang menentukan apa dan bagaimana yang harus Tuhan kerjakan bagi kita. Kita sebagai anak Tuhan, kita sebagai miliknya, seharusnya kita yang membiarkan hidup kita diatur oleh Tuhan. Seharusnya kita yang mengikuti pimpinan Tuhan, karena Dia tahu apa yang terbaik untuk kita.
Karena dia tahu apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita mau mengikuti pimpinan Tuhan, maka kita tetap dikontrol oleh Tuhan. Sehingga apapun yang kita lakukan, keputusan apapun yang kita ambil, itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Biarlah melalui renungan ini kita mau belajar untuk membiarkan diri kita diatur oleh Tuhan. Kita mau mengikuti pimpinan daripada Tuhan. Kita adalah manusia terbatas, tapi Allah yang kita percaya adalah Allah yang tidak terbatas. Allah yang tahu apa yang terbaik buat diri kita. Allah tahu jalan mana yang harus kita tempuh di dalam kehidupan kita. Di dalam menghadapi setiap persoalan di dalam kehidupan kita, Allah lah yang memampukan menolong kita. Allah lah yang memberikan kita cara bagaimana kita harus menghadapi persoalan itu. Di dalam mengambil sebuah keputusan, Allah juga yang tahu mana yang harus kita ambil, mana yang harus kita ikuti. Nah, oleh karena itu, kita adalah manusia yang seharusnya bergantung sepenuh kepada Tuhan, mengikuti pimpinan daripada Tuhan. Biarlah kita mau selalu mengikuti pimpinan daripada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus bersyukur untuk renungan pada hari ini. Tuhan tolong kami, sehingga di dalam menjalani kehidupan kami sebagai anak-Mu, kami membiarkan Engkau mengatur kehidupan kami, mengikuti pimpinan-Mu Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, sehingga kami selalu mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.